Selamat datang kepada ibu-ibu kami, bapak-bapak yang telah hadir pada acara seminar pada hari ini, yaitu tentang guru penggerak budaya positif. Selamat datang kepada bapak ibu yang telah hadir. Dan sekarang silakan ambil absennya dulu. Sebelum kita masuk, kita ambil absennya dulu. Setelah itu dipersilakan ibu bapak duduk di tempat duduk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu, kita bertatap muka di kegiatan kita hari ini, di mana kita bersama-sama berkumpul di acara kegiatan rapat bersama. Jadi kita semua mengadakan rapat. Dan di sini kita bersama berkumpul setelah kegiatan rapat untuk menyaksikan diseminasi positif dari Ibu Vivi Mutrianti. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Vivi Mutrianti menjadi bermanfaat dan termotivasi sehingga ada pembaruan di sekolah kita masing-masing. Kemudian kami juga berharap ketika setelah ini terjadi kegiatan diseminasi positif ini, Bapak Ibu minimal bisa menerapkan atau mengaplikasikan sedikit banyak ilmu yang sudah diterima di sini. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Vivi. Sebelum kita berikan kesempatan kepada Ibu Vivi, marilah kita buka acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah diseminasi positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Vivi Mutrianti. Kepada Ibu Vivi Mutrianti disilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara pada siang hari ini, yaitu seminar tentang guru penggerak atau Merdeka Belajar yang akan dibahas tentang modul 1.4. Mengenai guru penggerak ini, tergerak, menggerak, dan menggerakkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kedepannya angkatan saya ini adalah angkatan 11. Mudah-mudahan Bapak Ibu masuk kepada angkatan 12 selanjutnya, dan menggerakkan tentang pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Vivi Mutrianti SPD CGP angkatan 11 TK Negeri Pembina Kecamatan Sungayang. Pada kesempatan ini mengenai menceritakan tentang kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu dengan mengadakan acara pendidikan guru penggerak ini. Saya lebih banyak mendapatkan tentang ilmu, terutama tentang ilmu tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana sebelumnya saya di sekolah sudah melaksanakannya, dan sekarang melalui pendidikan guru penggerak ini saya sudah banyak mendapatkan ilmu tentang apa-apa saja budaya positif ini. Lanjut. Budaya positif itu adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola perilaku, nilai-nilai, norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan dan kesejahteraan individu atau kelompok. Di sini kita melaksanakan budaya positif ini, terutama saya di sekolah TK, yaitu sekolah TK ini merupakan pondasi bagi sekolah lanjutannya, contohnya di SD, TK, SMP, dan SMA sampai perguruan tinggi. Di sini saya mendidik anak ini harus betul-betul menerapkan budaya positifnya, contohnya dengan pola perilakunya, bagaimana perilaku ini yang akan dibawanya untuk masa ke jenjang tingkat sekolah yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya nilai-nilainya, nilai-nilai ini yang akan ditampilkan adalah nilai-nilai yang sangat berguna bagi anak-anak untuk melanjutkan ke sekolahnya, dan norma-norma yang ada di lingkungan kita ini, dan sikap yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Maklum anak TK ini sangat tinggi pertumbuhannya dan perkembangannya, karena sekolah TK ini adalah pendidikan yang kedua yang diterima setelah pendidikan yang didapatnya di dalam keluarga. Jadi sekolah TK ini adalah penyambung dari pendidikan yang diterimanya di keluarga, yaitu orang tuanya yang akan mendidiknya, akan kemana anak itu. Jadi di sekolah TK ini kita memberikan pondasi yang kuat supaya dia akan akan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan kesejahteraannya individu atau kelompok. Next. Adapun konsep inti penerapan budaya positif di sekolah, yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau di sekolah. Lanjut. Baiklah, kita uraikan satu-satu, yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang akan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dalam menilai diri dan melalui nilai-nilai kebajikan. Di sini tujuannya untuk menanamkan motivasi kepada murid agar mereka menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan
dan memiliki kesadaran yang berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ini, kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dinamakan dengan motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi ekstrinsik dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lanjut. Sedangkan selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Sedangkan posisi kontrol restitusi ini adalah ada berbagai macam yang akan kita laksanakan di sekolah, yaitu sebagai penghukum, pembuatan merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Yaitu dalam kegiatan di sekolah, terutama di sekolah TK, kita melaksanakan posisi kontrolnya, yaitu hendaklah kita menjadi seorang manajer. Bagaimana kalau kita seorang manajer? Karena murid-murid ini adalah anak yang baru mendapat ilmu pendidikan, jadi kita hendaknya menjadi seorang posisi manajer. Seorang guru hendaknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena posisi ini mengacu pada restitusi yang mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berdasarkan motivasi intrinsik. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Di sini contohnya manajer ini adalah guru ini berbuat sesuatu kepada murid, mempersilakan, contohnya tempat duduknya. Kamu mau duduknya yang di mana? Warna merah atau warna kuning? Jadi kita persilakan, memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih tempat duduknya. Siap itu lagi kita dalam kegiatan kita juga memilihkan. Contohnya ada kegiatan 3 macam. Yang pertama adalah menggambar, ada lagi mencocok, ada lagi menulis. Jadi setiap kegiatan itu kita persilahkan kepada anak kegiatan mana yang akan dia mau mulai dahulu. Jadi siap itu kita suruh pilih, kita letakkan di atas meja, lalu kita pilih yang hari ini mau yang mana yang akan dikerjakan dahulu. Jadi kita memilih kepada anak. Halo. Pada kesempatan ini sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu mungkin sudah merasa lelah atau merasa bagaimana itu karena sudah mengajar di kelas D, silakan mencicipi snacknya sebentar, lalu kita lanjutkan sebentar, kita break sebentar. Doyan lapar kah? Lapar. Dijanya lah bosan nih. Buat di kemarahan nak makannya yang selesai Bapak Ibu, snacknya sudah dicicipi semua, alhamdulillah. Kita lanjutkan kepada slide selanjutnya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Di sini nilai-nilai kebajikannya yaitu yang tersirat itu adalah yang dibawa dari rumahnya, yaitu tentang apa-apa saja nilai-nilai kebajikan yang dibawa anak dari rumah, dan yang tersurat yaitu nilai-nilai yang ada di sekolah TK kita sekarang ini. Dan tak lepas juga dari anak TK ini merupakan unik. Uniknya kenapa? Dia tiap-tiap anak itu ada saja idenya, perilakunya, atau cara pembelajarannya. Makanya seorang guru TK ini harus mempelajari tentang bagaimana latar belakang anak yang datang ke sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Di sini kita membuat nilai-nilai keyakinan kelas ini, kita berkolaborasi dengan orang tua, siap itu dengan murid, rekan sejawat yang ada di sekolah, dan terhadap murid, maklum murid TK ini belum bisa baca tulis, hanya berupa gambar, poster, dan kita lakukan dengan pembiasaan. Contohnya, kita menyuruh anak kita ini meletakkan sepatu pada tempat sepatu. Jadi tiap pagi menjelang kita masuk ke sekolah, kita bicarakan, kita biasakan anak ibu, sepatunya letakkan di tempat sepatu ya. Karena kalau kita tempelkan di dinding, terletakkan sepatu di tempat sepatu, anak ini belum tahu dia. Ini apa ini tulisannya? Belum tahu dia. Kalau kita mau menempelkan di dinding, kita buat gambar atau slide orang yang meletakkan sepatu di raknya, kita printkan gambar orang meletakkan sepatu, kita letakkan rak sepatu. Oh, seperti ini. Seperti itu kira-kira keyakinan kelas yang dibuat di sekolah TK. Lanjut, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer harus menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan hanya itu pemaparan saya pada kesempatan ini, dan saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Vivi mengenai disiplin positif. Di sini kita lihat tadi bahwa banyak hal yang disampaikan oleh Bu Vivi. Kalau di sekolah TK itu pembiasaannya berbeda dengan pembiasaan di sekolah-sekolah yang lainnya di tingkat SD, SMP, SMA ataupun tingkat SMK. Di sini kami akan buka sesi tanya jawab. Kami silahkan beberapa orang penanya, jika ada yang ingin ditanyakan disilahkan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Vivi. Saya punya ponakan, dia sangat hiperaktif. Dia laki-laki. Anak itu nggak bisa tenang, nggak bisa diam, selalu bergerak. Mau kemana saja dia bergerak. Tapi setiap dia bergerak, tangannya dia itu sering menyambar apa saja gitu kan. Tapi saking hiperaktifnya kami jadi kewalahan. Jadi saya ingin menanyakan kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan kepada
keponakan saya itu Bapak Ibu. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Iki. Kalau saya tidak salah tangkap, pertanyaannya adalah jika seorang siswa itu berada di kelas Bu Vivi dan siswa tersebut siswa yang hiperaktif dan tangannya itu selalu ketika berjalan selalu membawa barang yang dilewatinya. Kira-kira apa solusi, apa disiplin positif yang bisa diterapkan kepada siswa tersebut? Silahkan Bu. Terima kasih. Kita jawab tentang pertanyaan tentang dari Pak Riki, yaitu nilai apa saja, nilai kebajikan apa saja yang dianggap tadi ceritanya tentang keponakannya yang hiperaktif atau sangat-sangat aktif sekali. Di sini kita posisi kontrol institusinya kita sebagai teman. Kita sebagai teman kepadanya, kita anggap dia itu, kita ini anggap kita sama besar dengan dia, dan kita rangkul, kita bercerita. Tiap pagi kalau dia datang, kita bercerita sama dia bagaimana keadaannya, bagaimana ini, kita menceritakannya. Anggap kita sebagai teman, kita masuki dia, lalu kita begitu pembiasaan tiap hari kita anggap. Kebetulan di sini juga ada anak seperti itu. Ada kala dia baru datang dari pagar aja, dia sudah memanggil ibu, ibu, ibu. Lalu temannya diginikan langsung, ditinju lah, nampak batu dilempar sama temannya. Kenapa seperti itu? Iya, saya seperti itu. Jadi kita rangkul dia, lalu kita berikan masukan. Lalu kita berikan pembiasaan tiap hari. Besok gak usah lagi ya seperti itu. Kita kan teman. Kalau teman jadi orang baik itu, kita boleh seperti itu, ya. Tidak bisa sehari saja kita seperti itu. Kita lakukan pembiasaan tiap hari. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Kita arahkan ke arah yang lebih baik. Bagaimana Pak Riki? Cukup demikian Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih jawabannya Bu Vivi. Jadi dari jawaban Bu Vivi tadi kita tangkap bahwa ketika seorang anak tersebut melakukan hal yang tidak kita sukai di sekolah TK, caranya adalah kita berikan pemahaman dan kita contohkan ya Bu ya. Misalnya ketika masuk ke dalam gerbang itu atau ke manapun kita berada, berikan contoh. Kalau duduk itu seperti ini, berdiri itu seperti ini, berjalan itu tidak menyenggol apapun. Jadi Bu Vivi memberikan contoh sehingga pelaksanaan pembiasaan yang baik kepada siswa tersebut terlaksana. Oke, untuk pertanyaan kedua disilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya disilakan. Silakan Pak. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Bibi. Ini kan di TK. Ya. Bagaimana jika seorang siswa tersebut atau melakukan pelanggaran? Jadi apa konsekuensinya yang bisa Ibu Bibi terapkan kepada seorang siswa tersebut, apapun jenis pelanggarannya? Terima kasih. Terima kasih Pak Debi. Dari pertanyaan Pak Debi yang saya tangkap adalah konsekuensi apa yang bisa diberikan kepada siswa TK jika dia tidak melakukan keyakinan kelas atau tidak sesuai dengan Lanela. Baiklah Bapak Ibu, saya menjawab tadi pertanyaan dari Bapak Devi tentang anak yang melanggar aturan keyakinan kelas yang telah kita buat secara bersama. Di sini kita posisi kontrolnya itu kita sebagai teman juga. Sebagai teman kita dekatkan anak itu, lalu kita mengarahkan kepada anak bagaimana cara atau perilaku yang baik. Contohnya tentang membuang sampah. Jadi anak-anak ini sewaktu kita makan, jadi ada anak-anak yang membawa bekal dari rumah,
dia pakai kantong plastik atau pakai kertas, kita ajarkan kepada dia, kita sediakan tempat sampah di setiap ruangan kelas. Lalu kita ajarkan kepada anak begini, nak, kalau siap makan sampahnya dibuang di sini ya, jangan sembarangan. Nanti sekolah kita kotor, kita malas ke sekolah. Lalu anak ibu nanti kalau siap makan buang sampahnya di sini ya. Begitu juga kotaknya sampai di rumah anak ibu cuci sendiri. Kalau mama papanya lupa nanti mencuci, anak ibu yang mengeluarkan sendiri dari dalam tasnya. Jadi kita saling berkolaborasi dengan orang tua juga kita sampaikan untuk menjaga pembiasaan hidup bersih. Hanya itu dari saya, Bapak Dewi. Terima kasih atas jawaban dari Bu Pipi. Kita perhatikan di sini bahwa jawaban dari Bu Pipi adalah dihindari, artinya konsekuensi itu tidak dilaksanakan ke siswa, tapi diajarkan supaya konsekuensi itu tidak, atau dicontohkan supaya konsekuensi itu tidak bergerak ke siswa atau tidak dilaksanakan ke siswanya. Jadi contoh-contoh atau pembiasaan-pembiasaan yang baik yang diberikan kepada siswa. Mungkin itu, ada pertanyaan yang lain? Jika tidak, kita tutup acara kita hari ini. Oke, ada ice breaking Bu Pipi? Boleh? Silakan Bu Pipi. Nah, kita ice breakingnya sekarang adalah bertepuk. Nah, kita angkat jarinya. Nah, ini kan jarinya. Nah, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Waktu itu adalah ice breakingnya adalah untuk kita kegiatan pagi hari sebelum kegiatan kita di dalam kelas. Itu ice breakingnya. Dan hanya itu ice breakingnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi ya. Ice breaking menjelang anak masuk sekolah, yaitu anak menjelang berdoa. Ayo Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berguna di sekolahnya. Ayo diangkat jarinya. Nah, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Dan terima kasih. Oke, alhamdulillah ice breakingnya seru ya, tepuk jari. Jadi kita mengenal jari bahwa jari kita ini ada 5 di satu sisi kiri 5, sisi kanan 5. Oke Bapak Ibu, sekian acara diseminasi positif dari Ibu Vivi. Semoga apa yang disampaikan Ibu Vivi bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing hendaknya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan, mohon ampun kepada Allah, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ada di